Yong Ganmo menerima akibatnya. Ia menamparkan Yong Jimo hingga terpental ke satu arah sebelum akhirnya mendarat dengan kepala lebih dulu. Bisui berteriak, "Aku kasih kau 3 detik untuk enyah dari hadapanku." 3, 2, 1. Yong Gino berjuang untuk bangkit sambil memegangi lehernya. Baik, aku mengerti. Aku pergi sekarang, katanya terbata. Ia segera berlari sekuat tenaga sambil menjerit ketakutan. Namun, dari arah depan wajahnya justru menampilkan senyum lebar, seolah-olah dirinya baru saja naik ke surga. Hah, ini luar biasa. Perasaan lembut itu benar-benar sesuatu, pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, Bisui mendekati Daegun dan berbisik, "Aku tidak peduli dengan bajingan itu, tapi ada alasan lain kenapa aku memanggilmu ke sini." Daegun tidak mengerti. Wajahnya kosong, membiarkan Bisuzi menarik kerah bajunya lalu mendorongnya hingga menempel ke tiang lampu jalan. Sui mendekat. Daegun hanya menatapnya tanpa berkata apapun. Aku ingin." Suzy tergagap. "Apa? Katakan lebih keras." "Aku tidak bisa dengar," ucap Daegun sambil membungkuk mendekatinya. Saat itu Suzy mendongak, mata mereka bertemu. Sekujur tubuhnya terasa terbakar. Betapapun keras sikapnya, saat menatap mata Daegun, sifat keras kepalanya langsung luluh. Ia menunduk, napasnya memburu. Dalam hati bergumam, saat aku menatap matanya, aku langsung kewalahan, tapi aku harus melakukannya. Kenapa jantungku berdetak sekencang ini?" Tiba-tiba, suara benda pecah memecah keheningan. "Kau dengar itu? Apa ada pekerjaan konstruksi di dekat sini?" tanya Daegun sambil menoleh. Melihat Suzy tidak merespons, ia menyentuh lembut tangannya. "Sudahlah, aku ada urusan. Kalau kau perlu sesuatu, cepat katakan. Kalau tidak, aku pergi." Wajah Suzy memerah seperti tomat. Ia mendongak dan tiba-tiba berseru, "Appa?" Daegun tertegun. Suzy buru-buru menunduk lagi. Tidak, aku tidak bermaksud memanggilmu begitu. Bukan itu maksudku." Daegun menghela napas lega. Begitu, aku tahu. Maksudmu Beohuk atau orang lain, kan? Jadi kau memanggilku ke sini hanya untuk bilang itu." Namun Suzy menatap lurus ke matanya. "Diam, ini sangat penting bagiku." Hati Daegun terasa gelisah. Sial, apa benar sepenting itu sampai dia harus menjelaskannya begini? Jangan-jangan dia memanggilku karena tahu umurku yang sebenarnya. Tidak mungkin, bukan? Suzy kembali menekannya ke tiang listrik. "Kau terlalu sombong. Kau mungkin tidak tahu. Tapi hanya dengan satu kata dari kakakku, sekolah ini bisa dipindahkan ke tempat lain. Kau paham? Dan sepertinya kau bahkan tidak tahu itu. Jadi tadinya aku mau mempromosikanmu karena menurutku kau lumayan imut, tapi aku batal. Cukup dengan satu kata dariku, kau bisa tamat." Saat itu juga, Daegun dengan dingin meraih kedua tangan Suzy, lalu menariknya keras hingga terlepas dari kerah bajunya. Daegun memegang kedua pergelangan tangan Suzy dengan satu tangan, lalu merapikan kerah bajunya dengan tangan yang lain sambil menggerutu, bajuku jadi kusut sekarang." Suzy yang berada dalam posisi canggung itu merasa malu dan tergagap. Apa ini? "Apa yang kau lakukan, dasar brengsek?" Daegun menjawab santai, "Aku sedang memborgolmu." Suzy berusaha melepaskan diri, wajahnya merah padam. "Ini konyol, lepaskan aku, sial. Kenapa aku tidak bisa bebas? Lepaskan aku, kau membuat kesalahan besar. Kalau aku memberitahumu apa yang ku tahu, kau pasti selesai." Ia terus berbicara sambil merajuk, setengah ingin menyerah, setengah tidak. Daegun hanya berdiri tenang, menatapnya, lalu berkata pelan, "Baik. Kalau begitu panggil Baeksu Hook ke sini." Suzy langsung membeku, menatap kosong, lalu bergumam canggung, Apa yang baru saja kau katakan?" Daegun menundukkan kepala, mengulang, "Kau terus menyebut namanya, aku dengar jelas. Jadi, panggil dia ke sini. Aku memang ingin bertemu dengannya." "Gila apa kau? Tidak mungkin," teriak Suzy panik. "Kalau kau bertemu dengannya, kau benar-benar akan mati, idiot." Daegun menjawab ringan, "Tunggu, bukannya tadi kau mencoba menakutiku dengan namanya?" Suzy tergagap, "Ya, tapi lupakan soal itu. Kau tidak boleh bertemu dengannya sekarang, sama sekali tidak." Daegun kini memegang kendali. Ia mendekat dan mengancam, "Cukup. Panggil dia ke sini, atau jangan harap aku akan melepaskanmu." Mendengar itu, wajah Suzy semakin memerah. Dengan suara lirih ia berbisik, "Kalau begitu, borgol aku seumur hidup."
Aku juga, sudah lama menginginkan itu. Keduanya terus berdebat, dan kebetulan saat itu Duene serta anak buahnya lewat dan melihat adegan tersebut. Duene berseru, "Oh, itu kan orang yang baru pindah ke sini." Wakil pemimpin di sampingnya mengangguk, "Oh, jadi dia toh." Pemimpin berkepala pelontos itu mengernyit kesal. "Itu dia, dan, gadis itu, bukankah dia adik bisu Hook?" pikirnya. Ia pun berjalan mendekat sambil berteriak, sungguh menjengkelkan melihat hal seperti ini di sekolah. "Apa yang kalian lakukan? Sekolah itu untuk belajar, bukan untuk pacaran." Daegun langsung membalas lantang, "Hei, apa kau bilang tadi? Dasar botak jelek." Park Duene dan wakil pemimpin menahan tawa mereka. Namun sang pemimpin pelontos justru murka, auranya terasa mematikan. Daegun sadar ia baru saja cari masalah. Suasana di belakang sekolah mendadak hening. Pemimpin itu mengerutkan dahi dan berkata, "Apa yang kau bilang tadi? Ulangi kalau berani." Daegun tertegun. "Sial, sepertinya aku salah bicara." Ingatannya melayang ke masa saat ia bekerja di minimarket. Saat itu ia sedang belajar sambil melirik ke arah bosnya, lalu berkata, "Pak, ada rambut putih tuh. Mau saya cabutkan?" Si bos tua langsung menepis tangannya. Hei, jangan, semua hal ada nilainya sendiri, termasuk rambut itu." Daegun hanya bengong, tidak paham maksudnya. Bos tua itu lalu bertanya, "Hei, anak muda, kau juga suka mencabut rambut ayahmu di rumah?" Daegun mendorong kacamatanya dengan tenang dan menjawab, Tidak. Aku bahkan tidak tahu siapa ayahku." Tiba-tiba si paman tua itu marah besar, menunjuk wajah Daegun, "Semua barang kadaluarsa di toko ini harus kau buang hari ini, mengerti?" Daegun menjawab lesu, "Tapi, bukankah bapak bilang disimpan dulu?" "Tidak ada tapi-tapian, buang semuanya sekarang juga," bentaknya lagi. Kembali ke masa kini, Daegun berpikir ia sebaiknya jangan suka mengejek orang lain. Ia menepuk-nepuk bajunya lalu berkata, "Maaf, kawan. Aku tidak bermaksud memanggilmu botak, itu hanya kebiasaan saja." Saat itu Park Duene yang ada di belakangnya langsung meledak tertawa. Ia memegangi perutnya, terbahak sampai keluar air mata. "Aku suka orang lucu seperti dia," katanya. Duene bahkan menoleh ke wakil pemimpin sambil berkata, "Tapi kan Ja sebenarnya tidak botak. Dia cuma mencukur rambutnya sendiri, kan? Dia bukan benar-benar botak." Wakil pemimpin mengangguk pelan. Kepalanya sedikit menunduk, lalu ia berbisik, "Hei, biar aku kasih tahu sesuatu, dia itu sebenarnya punya masalah kerontokan rambut. Karena itulah dia mencukur abis kepalanya." Daegun terdiam. "Hah? Benarkah? Kalau begitu aku harus minta maaf." Namun Park Duene tiba-tiba menyembulkan kepalanya dan melambaikan tangan pada Daegun sambil berseru, "Hei, kau benar kok. Dia memang botak, bukan karena dicukur." Wajah Jo Jaok memerah menahan amarah. Dalam hatinya ia mendesah, "Kalau bukan karena keyakinanku pada ajaran Buddha, sudah kuhancurkan dia jadi 100 potong." Wakil pemimpin melambaikan tangan, memberi perintah, "Hei, anak baru, kau tidak ada urusan di sini. Pergi saja." Daegun bingung, lalu menoleh pada Suzy. "Hei, siapa mereka?" Suzy menyilangkan tangan, mengerutkan kening. "Itu Choi Gong Myong, yang di sebelahnya itu Yang Yiyong, temannya. Dan yang botak itu bos kelas 2, Jo Jaok." Jo Jaok mendongak, menatap tajam. "Kau, anak pindahan, lebih baik tahu diri, jangan sampai aku melihatmu lagi." Daegun hanya mengangkat bahu, berpura-pura tidak paham. "Kenapa aneh sekali ya, aku yang sampai duluan di sini. Jadi, bukankah seharusnya kalian yang pindah tempat?" Suzy mendengarnya jadi panik. Ia khawatir Daegun benar-benar tidak bisa menghadapi ketiga orang itu sendirian. "Hei, kau bicara apa sih? Jangan memprovokasi mereka." Jo Jaok sedikit terkejut. "Oh, tadi aku salah dengar." Sementara itu Park Duene sudah tidak bisa menahan tawa. Ia terbahak-bahak. "Sialan, anak baru ini benar-benar gila." Wajah Jo Jaok berubah serius. Ia meretakkan buku-buku jarinya. "Aku sudah mengerti maksudmu. Tadinya aku tidak ingin turun tangan, tapi sepertinya kau yang memaksa." Suzy buru-buru mengangkat ponselnya dan menelepon. "Halo? Iya, ada apa, Kak?" Wakil pemimpin melihat itu dan cepat-cepat menepuk bahunya. "Tunggu sebentar, senior Suzy itu orangnya berbahaya. Lihat, sepertinya dia sedang menghubungi Suhuk." Suzy menatap kedua senior itu dengan ekspresi menantang, lalu dengan sengaja berbicara keras, "Iya,
kau mau datang ke tempatku sekarang? Wajah kedua senior itu mengeras, jelas tidak senang mendengarnya. Daegun berbisik, jadi, Suhuk benar-benar mau datang. Suzy menjawab singkat pada lawan bicara di telepon, ya, begitu saja. Aku tutup sekarang. Ia lalu menghela napas. Sudah beres. Dengan santai ia meraih kerah baju Daegun, lalu menoleh ke arah para senior. Jadi, apalagi yang kalian mau? Kalau tidak ada, kami pergi. Wakil pemimpin cepat-cepat menepuk bahu Jo Jaok yang marah. Sudahlah, biarkan saja. Kita tidak perlu menambah masalah. Suzy, ini cuma kesalahpahaman. Silakan pergi. Sampaikan salamku pada Suhuk. Suzy tidak menjawab, hanya menarik Daegun pergi. Ayo, sudah cukup. Menyebalkan sekali. Anggap saja urusan ini selesai. Saat mereka berbalik, wakil pemimpin berbisik pada Jo Jaok, mau tidak mau kita harus hati-hati. Mereka anak buah Suhuk. Kita tidak bisa sembarangan. Tenang saja, semua akan berjalan sesuai rencana. Cukup kita tangani pelan-pelan. Karena Jo Jaok tidak merespons, ia berdehem. Hei, kau baik-baik saja? Jo Jaok menjawab datar, tidak ada masalah. Aku hanya fokus pada ajaran Buddha. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun wajahnya yang berkerut jelas memperlihatkan kemarahannya. Wakil itu lalu menoleh. Hei, Duene, menurutmu bagaimana? Apa urusan kita sudah selesai? Park Duene menatap Daegun yang berjalan santai seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Selesai? Hah, kita lihat saja nanti. Melihat wajah santai Daegun justru membuat Duene semakin kesal. Ia mendengus. Tidak mungkin dibiarkan begini. Kalau hanya melepas mereka, rasanya sia-sia. Aku harus melakukan sesuatu untuk melampiaskan kekesalan. Sambil berkata begitu, Duene tertawa keras seperti orang gila. Wakil pemimpin buru-buru menegurnya, Hei, apa yang kau rencanakan? Jangan ceroboh, hentikan, Duene. Namun Park Duene sama sekali tidak mendengarnya. Dia menjilat bibirnya seperti binatang yang kehausan sambil berkata, berikan aku sebentar untuk melihat. Begitu dia selesai berbicara, Park Duan melesat ke arah Daegun seperti peluru. Dia berpikir, aku harus menguji apakah anjing ini seberbahaya yang dikabarkan. Saat itu, Daegun mendengar suara langkah kaki berlari di belakangnya dan mulai merasakan sesuatu. Pandangannya menjadi tajam. Detik berikutnya, dia meraih pinggang Suzy dengan satu tangan dan menariknya ke dalam pelukannya dengan tegas. Serangan Park Duan meleset. Daegun segera memeluk Suzy dan menariknya lebih dekat, sambil mendesaknya, cepat, mundur. Setelah serangannya meleset, Park Duan kembali berbalik untuk melancarkan serangan lagi. Dia melompat ke arah Daegun. Pukulan pertama hampir mengenai wajah Daegun, tetapi Daegun dengan cepat menghindar. Park Duan terus menyerang tanpa henti, bergantian menggunakan kedua tangannya, tertawa sambil melepaskan pukulan demi pukulan. Setelah menghindari beberapa gerakan, Daegun cepat menyadari celah Park Duan. Tiba-tiba, dia mengangkat telapak tangannya dan, secepat kilat, menamparkan wajah Park Duan dengan keras, meninggalkan bekas 5 jari di pipinya. Park Duan terhenti sejenak, tapi segera senyum gila muncul di wajahnya. Dia kembali menyerang Daegun seolah tamparan itu hanyalah goresan kecil. Daegun berpikir, sial, dia menerima pukulan itu seperti tidak apa-apa. Dia menoleh melihat Suzy yang berdiri terlalu dekat di belakangnya, berpikir, aku masih punya dia di belakang. Aku harus mundur dan menjaga jarak. Wakil ketua menyadari situasi itu dan berlari menuju Daegun sambil bergumam, bajingan ini merepotkan. Kalau aku tidak sengaja memukul Suzy, bakal berantakan. Park Duan terus melemparkan serangan, tetapi Daegun dengan mudah menghindarinya. Saat Park Duan mengayunkan lengannya, Daegun cepat menahan serangan itu. Namun, Park Duan segera melepaskan tangannya lagi. Saat itu, pandangan Park Duan berubah dingin dan tajam, seolah menemukan celah Daegun. Bibirnya sedikit tersenyum tipis. Dia tiba-tiba menyerang Daegun dengan keras, memaksanya mundur beberapa langkah. Daegun berhasil menjaga keseimbangan dan berhenti tepat waktu. Park Duan menatapnya dan tertawa keras. Haha, tidak buruk. Kau berhasil menahan gerakan seperti itu. Aku acungi jempol padamu. Daegun merasa sedikit lega saat melihat wakil ketua telah menarik Suzy ke sudut aman. Dia berpikir, bagus, dia sudah aman. Dengan jarak ini, aku bisa bertindak lebih bebas. Park Duan terus mengibaskan tangannya secara provokatif, mengejek, lalu kenapa diam saja?
Kau tidak bosan menghindar terus? Daegun menoleh ke Suzy, melihatnya berdebat dengan siswa tingkat 2, dan berpikir, baiklah, mari kita pemanasan sedikit sebelum pertandingan ini selesai. Masih dengan sikap menantang, Park Duan melangkah lebih dekat ke Daegun, menyeringai, baiklah. Fokus, pemula, kau membuatku penasaran sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Daegun langsung menyerang. Park Duan cepat mengangkat tangannya untuk menahan wajahnya, hampir mengenai pukulan pembuka. Dia tersenyum senang. Oh, tampaknya kau tidak menghindar lagi, ya. Tanpa kehilangan momentum, Daegun mempercepat langkahnya, cepat dan ringan, lalu menendang kuat ke wajah Park Duan, tepat mengenai titik yang sebelumnya terluka. Kali ini Park Duan yang terpental ke belakang. Dia menatap Daegun dengan terkejut, lalu tiba-tiba tertawa. Wah, kau memang punya kemampuan yang nyata, ya. Tanpa memberi kesempatan Park Duan untuk pulih, Daegun langsung melancarkan tendangan kuat lainnya. Akibatnya, Park Duan terlempar ke belakang, kepalanya menghantam tanah, tapi untungnya dia tidak terluka parah. Dengan cepat, orang gila ini bangkit lagi sambil tersandung, matanya terbakar amarah. Menghapus keringat dari dahinya, dia menyerang Daegun sambil berteriak, "Bajingan, kau benar-benar mengganggu kesabaranku." Daegun dengan santai menarik kerahnya dan menjawab tenang, "Oh begitu. Tanganmu masih baik-baik saja, kan?" Saat itu juga, Park Duan menyadari luka yang masih dalam proses penyembuhan di tangannya. Dia menatapnya dan berkata, "Oh, tanganku baik-baik saja, tidak perlu khawatir." Namun ketika dia membuka perban, memar di bawahnya terlihat jelas. Melihat luka itu, dia teringat pertarungan sebelumnya, sambil berpikir dalam hati, "Sialan, bajingan gemuk itu." Daegun menyeringai tipis, apakah tanganmu baik atau tidak, itu bukan urusanku." Setelah berkata demikian, Daegun perlahan melepas jaket luarnya. Pandangannya tajam dan dingin. Dia berbicara dengan tenang, "Bagaimanapun, kau sebaiknya berhati-hati sekarang. Aku benar-benar akan serius kali ini." Park Duan dengan tegas melempar objek yang ada di tangannya. Wajahnya berkerut. "Sial, aku hanya sedikit kena pukulan. Kenapa harus seperti ini?" Daegun tersenyum, "Kupikir kau masih cukup kuat untuk menahan pukulan berikutnya, karena aku akan menghajarmu lebih keras sekarang." Melihat Daegun melepas jaketnya, Suzy cepat menutupi wajahnya, pipinya memerah sambil berteriak malu. "Hei Daegun, kenapa melepas bajumu di sini?" Daegun menjawab santai, aku cuma melepas bajuku." Suzy tersipu dan membalas, melepas bajumu atau apapun itu sama saja. Dan kau tidak seharusnya melepas baju di tempat umum seperti ini." Daegun mengangkat alisnya bingung, "Tempat umum? Maksudmu apa? Sejak tadi tidak ada orang di sini." Begitu dia selesai bicara, dia menoleh dan terkejut melihat sekelompok siswa berkumpul di sudut halaman, diam-diam memperhatikannya. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Sesaat dia berpikir, "Sial, sejak kapan semua orang berkumpul di sini?" Para siswi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, berbisik satu sama lain. Salah satu berteriak, "Wah, dia sangat tampan, tubuh dan wajahnya sempurna sekali." Daegun mengerutkan dahi kesal. Dia benci diperhatikan saat bertarung, berpikir dalam hati, "Aku harus mengakhiri ini secepat mungkin." Park Duan mengusap lukanya dan tersenyum sambil tertawa. "Akhirnya aku mengerti. Sayang sekali, karena kita harus mengakhiri di sini hari ini. Lain kali, aku akan menunjukkan siapa bosnya, tunggu saja." Daegun menatapnya bingung, wajahnya kosong, "Apa-apaan ini? Kalian semua semangat, dan sekarang mau berhenti? Aneh." Dengan itu, Park Duan dengan sombong menyerang ke arah sekelompok siswa yang berkumpul sambil berteriak, "Sial, minggir dari jalan, jangan buatku marah." Seorang siswi didorong kasar olehnya sambil marah, "Aku cuma lewat. Kenapa kau mendorongku begitu keras?" Sementara itu, beberapa lainnya berbisik, "Dia sangat kuat, agak mengesankan." Wakil ketua maju, tapi tidak lupa menoleh sekilas ke arah Daegun dengan senyum tipis, "Kau menyesal, kan? Tidak apa-apa, kita akan bertemu lagi nanti." Daegun dengan tenang menyesuaikan jaketnya, menjawab santai, "Kenapa kau terus bicara macam-macam? Kalian bisa mengikuti dia sepuas kalian. Aku tidak peduli bertarung dengan kalian, jadi jangan pikir aku menyesal." Wakil ketua marah, penuh dengan rasa penghinaan. Dia menggemeretakkan giginya sambil bergumam pelan, "Kau berani sekali berbicara padaku seperti itu, bajingan kelas 1 sialan." Begitu selesai bicara,
Wakil ketua maju dengan kepalan tangan, tapi tiba-tiba sebuah tangan menahannya. Itu adalah sang ketua, yang dengan dingin mengingatkannya, Gong Meang, bukankah kau bilang seharusnya tidak kehilangan kendali hanya karena anak kelas 1? Kita harus pergi sekarang. Gong Meang berhenti sejenak, mengusap kepalanya, dan menggerutu sambil mengikuti sang ketua. Oke, terima kasih sudah menghentikanku. Aku hampir kehilangan kontrol. Sebenarnya rumahku lebih dekat daripada rumahmu. Sang ketua hanya menanggapi dengan memegang gelangnya, menutup mata, dan bergumam, aku baru sadar mungkin aku belum cukup berlatih. Aku terlalu sombong, mengira tidak perlu belas kasih. Daegun mendengar sebagian gumaman mereka dan dengan kosong bertanya-tanya, apa yang dibicarakan para preman ini. Saat itu, Suzie yang berada di dekatnya meletakkan tangan di pinggang dan memanggil dengan lantang, Hei Daegun. Daegun menoleh, apa? Suzie menarik bajunya, wajahnya penuh kekhawatiran, apa kau gila? Tidakkah kau dengar yang kukatakan? Wakil ketua mereka sangat berbahaya. Daegun menjawab santai, suaranya penuh percaya diri, siapa yang mengancam? Bukan mereka, sejujurnya, aku yang menjadi ancaman bagi mereka. Suzie mengerutkan dahi dan melanjutkan, wah, kau memang percaya diri, iya. Tapi jujur saja, aku tidak bisa menilai apakah kau sembrono atau terlalu percaya diri, atau mungkin kau memang benar-benar kuat. Tapi dengarkan aku, para anak kelas 2 dan 3 itu jauh melampaui yang kau kira. Suzie berbalik untuk pergi, ragu sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, terima kasih. Tapi aku tidak mengerti bagaimana kau bisa menarik tangan gadis lain begitu paksa. Daegun tersipu, menggaruk kepalanya, aku rasa aku secara tidak sengaja menahanmu terlalu kuat. Maafkan aku, tiba-tiba teringat sesuatu. Daegun bertanya, kau bilang Biku Hook akan datang ke sini, kan? Suzie menjawab santai, apa? Itu hanya bohong. Daegun terkejut, apa? Kenapa kau bohong? Suzie mengerutkan dahi, suaranya serius. Kau benar-benar tidak tahu, ya? Aku berbohong untuk melindungimu, bodoh. Kalau tidak, kita sudah dalam bahaya sebelum bertemu dengannya. Tapi kenapa kau ingin bertemu dengannya? Apa rencanamu? Daegun ragu membayangkan konfrontasi dengan Biku Hook. Dia diam sejenak, lalu menjawab, aku tidak bisa mengatakannya di depan saudara perempuannya. Suzie menatap Daegun, matanya memperingatkan, kau pasti akan membunuh dirimu sendiri. Bertemu dengannya cuma mengundang masalah. Aku bilang ini, tapi jujur aku agak khawatir tentangmu. Dengarkan aku, jauhi saudaraku, fokus pada orang lain saja. Bukan hanya Park Duan, semua mereka akan bersatu untuk menjatuhkanmu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi, tapi tidak lupa menekankan, omong-omong, karena aku baru saja menyelamatkanmu, kita tidak lagi berhutang apapun. Aku pergi sekarang, jadi jangan mengikutiku. Daegun berdiri terpaku, bertanya pada dirinya sendiri, tunggu, bukankah kau yang memanggilku ke sini sejak awal? Kau bertindak seolah kau menyelamatkanku, padahal aku yang harus khawatir tentang diriku sendiri. Suzie tersipu, merasa malu. Dia berpikir dalam hati, orang ini keras kepala sekali, menjengkelkan. Dia cuma membuatku semakin frustrasi, tapi kenapa aku peduli padanya begitu banyak? Di kelas 114, Park Duan memasukkan tangannya ke saku, berjalan ke kelas dan bertanya, apakah Kim Duan belum muncul? Pria dengan potongan rambut bul menjawab, kalau dia belum datang, aku sudah mencarinya. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Duan duduk di mejanya, mengangkat tangan dan mulai memijatnya, wajahnya menunjukkan rasa tidak nyaman. Pria dengan potongan rambut bul bertanya penasaran, apa yang terjadi? Duan menjawab santai, aku baru saja berkelahi dengan siswa pindahan. Lengan ini mungkin butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Tapi aku suka orang itu, dia punya nyali. Bagaimanapun, aku harus mengalahkannya. Park Duan menggaruk kepalanya, rambutnya berantakan karena stres. Dia bergumam, aku harus mengawasi orang itu lebih banyak, tapi masalahnya aku tidak punya uang, dan bajingan Kim Duan entah kemana. Aku harus menemukannya sekarang dan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Setelah selesai bicara, dia mengangkat jarinya memberi isyarat, hei, ketua kelas, kesini. Ketua kelas bergegas, wajahnya jelas menunjukkan kekhawatiran. Park Duan bertanya, apakah kau tahu alamat Kim Duan? Berikan alamat itu dan juga uang untuk minggu ini. Ketua kelas terdiam sejenak, lalu menjawab, aku punya alamatnya, tapi untuk uang minggu ini.
Pria dengan potongan rambut bul langsung memotong, suaranya penuh ancaman. Hei, maksudmu uang minggu ini? Mereka tidak akan membiarkanmu mengubahnya seenaknya. Kau mengerti? Duan menjawab acuh. Oh, benar. Tapi kalau kau tidak berinvestasi, kau tidak akan kemana-mana. Ketua kelas juga mengingatkannya dengan khawatir. Hei Duan, kita tidak bisa melakukan sesuka hati. Park Duan mengangkat tangannya sambil tersenyum licik. Kalau begitu, ayo main gunting batu kertas. Ketua kelas terkejut. Hah? Kenapa harus main gunting batu kertas? Ketua kelas dengan enggan setuju bermain dengan Park Duan. Di ronde pertama, Park Duan kalah. Dia tertawa keras. Aku kalah. Oke, satu ronde lagi. Kali ini, ketua kelas kalah. Park Duan tersenyum penuh kemenangan. Aku menang. Sekarang lakukan. Ketua kelas ragu, wajahnya penuh kekhawatiran. Ya, benar. Tapi aku tidak yakin apakah boleh menentukan sesuatu seperti mengumpulkan uang lewat gunting batu kertas. Park Duan tersenyum, matanya tajam dan dingin. Tidak perlu ragu, lakukan saja apa yang kukatakan. Tiba-tiba Park Duan mengulurkan tangannya ke depan ketua kelas, matanya dingin mengancam, apakah kau akan melakukannya atau tidak? Ini bukan sekadar mengumpulkan uang lagi. Ini taruhan. Cepat, letakkan dahimu di sini. Ketua kelas ragu, belum bereaksi, saat pria di belakangnya dengan potongan rambut bul berkata, apalagi yang kau tunggu? Cepat ke sini, jangan buatku turun tanpa pilihan lain. Ketua kelas menundukkan kepala, pasrah, dan menempelkan dahinya lebih dekat. Park Duan tertawa keras. Hehe, siap. Pria dengan potongan rambut bul menengok ke belakang sambil menggerutu. Hei, apa-apaan jari-jari itu? Menjijikkan. Park Duan menjilati bibirnya dengan provokatif. Lalu terdengar suara tamparan seperti letusan senjata. Ketua kelas kehilangan keseimbangan, jatuh ke belakang, memegang dahinya. Rasa sakit begitu hebat hingga air mata keluar. Park Duan tertawa girang, berteriak, sudah lama aku tidak memakai jurus ini. Rasanya menyegarkan. Para siswa membeku, tak ada yang berani bicara. Ketua kelas berlutut di lantai, memegang dahinya, mata penuh frustrasi. Dia menatap dan terkejut melihat Park Duan mengacungkan dua jari. Park Duan tersenyum, mengingatkannya, ingat, aku memilih gunting. Ayo main ronde lain. Mendengar itu, ketua kelas berkeringat dingin, berteriak dalam hati, ya Tuhan, selamatkan aku. Saat yang sama, Duan masuk ke kelas sambil bergumam, aku belum sempat bertemu Biku Hook. Akan lebih mudah jika aku bisa menghadapi bajingan itu dan siswa tahun kedua botak itu sekaligus. Tapi Bisu Hook menghentikan pengumpulan uang. Sial, Park Duan ini membuatku gila. Daegun mengingat saat dia menerima pukulan itu. Orang itu berbeda dari siapapun yang pernah dia lawan sebelumnya. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Daegun menatap tangannya, berpikir sejenak. Lalu menghela napas. Aku tidak berharap bisa menyelesaikan ini, dan mungkin tidak akan menarik perhatian banyak orang juga. Selama ini, dia tidak banyak punya kesempatan untuk istirahat. Tapi sekarang, dia merasa bisa menanganinya. Dengan pemikiran itu, Daegun tersenyum kecil. Sebenarnya, yang perlu lawanku lakukan hanyalah menahan seranganku. Itulah caraku bertarung. Di sebuah sudut jalan kecil, sudah gelap. Seorang pemuda berdiri di tengah jalan, mencoba menelepon. Ternyata itu Kim Duan. Suara bip terus-menerus terdengar, nomor yang Anda hubungi berada di luar jangkauan. Dia menggerutu sambil memegang ponselnya, sialan. Kenapa tidak ada yang menjawab? Tiba-tiba Kim Duan teringat sesuatu yang dikatakan seseorang di sekolah, orang baru itu tidak buruk. Di kelas mereka, semua pengganggu sudah dibereskan. Bahkan yang biasa mengganggu orang sekarang jarang muncul. Hanya ada satu yang masih datang, tapi dia sudah belajar untuk berperilaku. Saat itu, Kim Duan tidak peduli. Tapi sekarang, informasi itu sepertinya benar. Dia meletakkan tangannya di pinggang dan berpikir, aku harus membayar orang pindahan itu. Bagaimana kalau aku suruh dia memukuli bajingan Duan sampai mati? Oke, tidak apa-apa, itu akan baik-baik saja. Sialan Duan, tunggu saja. Belum selesai bicara, Duan muncul seperti bayangan di depan Kim Duan. Kim Duan berteriak, apa-apaan ini, kau di sini? Tanpa berkata apa-apa, Duan langsung menangkap kepala Kim Duan. Dalam satu gerakan, Duan membuat Kim Duan nyaris mati, menghantamnya ke dinding besi dan mengejek, bajingan kecil, aku akan mengirimmu kembali ke rahim ibumu. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan panik dan tangisan minta tolong. Kim Duan tidak tahan lagi.
berteriak, "Sudah, hentikan." Anehnya, Duan langsung berhenti. Dia tertawa mengejek, "Baiklah, aku berhenti. Lucu sekali, rasanya aku menjadi pusat perhatian. Bukankah begitu?" Kim Duan begitu ketakutan hingga air matanya mengalir. Melihat itu, Park Duan tertawa keras, "Haha, kenapa kau menangis? Bukankah ini menyenangkan? Ayo, main lagi."